Oke, salam anak-anak. Video pembelajaran yang Pak buat kali ini, kalian akan pakai untuk pertemuan ketiga dan pertemuan keempat nantinya. Oke, baik, salam. Jadi, pembelajaran terakhir kita sudah mempelajari tentang berbagai macam barisan yang akan kalian pelajari di kelas 8 ini, yaitu barisan aritmatika, barisan geometri, barisan bilangan bertingkat, dan barisan Fibonacci. Pak berharap kalian sudah bisa membedakan tiap-tiap barisan itu ciri-cirinya seperti apa, sehingga nanti ketika soal yang nanti kalian terima, ketika soalnya dalam berbentuk angka, kalian sudah bisa mempelajari dan kalian sudah bisa membedakan ini termasuk barisan aritmatika atau geometri atau barisan bilangan bertingkat maupun barisan Fibonacci. Jadi untuk video pembelajaran kali ini, Pak akan membahas lebih detail tentang barisan aritmatika dan barisan geometri. Baik, jadi kita mulai untuk barisan aritmatika. Sesuai dengan penjelasan Pak terakhir, barisan aritmatika adalah barisan yang kalau bukan tambah-tambah berarti kurang-kurang, tetapi dengan angka yang sama. Penjelasan lebih lengkapnya ada di video kali ini. Barisan aritmatika adalah barisan bilangan yang tiap sukunya diperoleh dari suku sebelumnya dengan cara menambah atau mengurangi dengan satu bilangan tetap dan sama. Untuk selanjutnya anak-anak, setiap suku atau bilangan kita akan lambangkan dan singkat dengan U. Jadi di sini U1, U2, U ketiga, U keempat, dan seterusnya itu artinya angka pertama, angka kedua, angka ketiga, angka keempat, dan seterusnya. Untuk selanjutnya, mulai dari kali ini, setiap angka pertama kita lambangkan dengan A untuk mempermudah pembelajaran kita. Oke, baik anak-anak. Jadi ketika sebuah barisan berjalan, ada angka pertama, angka kedua, dan seterusnya. Karena ini masuk dalam barisan aritmatika, antara angka pertama dan angka kedua itu ada selisihnya anak-anak. Sehingga di dalam video ini, selisih itu yang dinamakan dengan B. Jadi untuk selanjutnya, B itu artinya selisih antara angka pertama dan angka kedua. Selisih itu artinya angka yang lebih besar kurang dengan angka yang lebih kecil. Jadi untuk mendapatkan B anak-anak, B itu sesuai dengan penjelasan di sini, B kita bisa dapat dari angka kedua kurang angka pertama, ataupun angka ketiga kurang angka kedua. Percayalah nanti ketika kalian coba dengan soalnya, nilai B itu pasti akan sama. Angka pertama, angka kedua kurang angka pertama maupun angka ketiga kurang angka kedua, pasti hasilnya itu sama. Sehingga untuk menemukan nilai dari suku Kn atau nilai dari angka ke berapa yang kalian hendak cari, rumusannya itu ada dan kita bisa menggunakan rumusannya itu dengan cepat, yaitu rumusannya adalah UN sama dengan A tambah N kurang 1 dikali dengan B. Ini akan kita pakai untuk menemukan barisan aritmatika dengan cepat. Oke, N ini artinya apa di sini anak-anak? N ini artinya angka berapa yang kalian cari. Sedangkan A sama seperti penjelasan Pak dari awal tadi, A berarti angka pertama dan B adalah selisih yang sudah kalian kerjakan. Selisih itu bisa dapat dari angka kedua kurang angka pertama. Jadi sesimpel itu anak-anak. Ingat, A itu angka pertama, N itu angka yang ingin kalian cari, B itu adalah angka kedua kurang angka pertama, ataupun angka ketiga kurang angka kedua. Yang mau menjadikan catatan penting silahkan dicatat ya. Oke, baik kita coba. Dari penjelasan yang ada ini, di sini dibilang bahwa sebuah barisan aritmatika itu kita bisa nilai bahwa barisan aritmatika itu naik atau turun tergantung dari B atau selisih tadi. Jika B atau selisih itu naik, maka barisan aritmatika itu naik. Dan jika B itu turun, maka barisan aritmatika itu turun. Tandanya adalah kalau B positif berarti itu barisan naik. Kalau B negatif berarti barisan aritmatika itu turun. Kita masuk ke contoh untuk barisan aritmatika. Oke. Yang ingin kita cari di sini adalah tentukan suku ke-10 dari barisan aritmatika berikut ini dan tulislah jenis barisan aritmatika tersebut. Nomor 1A, 1, 3, 5, dan 7.
Untuk kerja soal-soal seperti ini anak-anak, yang penting pertama kali kalian buat adalah kalian tulis duluan A berapa, N berapa, B berapa, supaya tinggal kasih masuk ke rumus, pasti kita bisa dapat dia punya hasil. Oke, di barisan adalah 1, 3, 5, dan 7. Kita mau cari angka ke-10, otomatis N-nya adalah 10. A itu Pak suka tahu dari awal, A itu angka pertama. Angka pertamanya otomatis berarti 1. Dan B berarti angka kedua kurang angka pertama, ataupun angka ketiga kurang angka kedua. Berarti 3 kurang 1. 3 kurang 1 itu berapa? 2. Kalau bukan berarti 5 kurang 3. 5 kurang 3 itu berapa? 2 juga. Maka kita sudah dapat dari sini A-nya 1, B-nya 2, N-nya 10. Sehingga ketika kita masukkan ke rumus yang tadi di atas, Pak kasih tahu, UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. Di sini diberitahu di sini U10 sama dengan U1 atau A dikali dengan 10 kurang 1 dikali B. Sehingga U10 sama dengan A-nya tadi 1. 1 tambah 9 kali 2 sama dengan 19. Jadi penjumlahan dan perkalian otomatis kita kerja perkalian duluan ya. 9 kali 2 18, 18 tambah 1 dihasil 19. Oke, itu contoh sederhananya. Berikut contoh kedua kalau kita mau lihat pakai aritmatika yang turun. Contoh kedua, barisannya adalah 4, 2, 0, min 2, dan seterusnya. Berarti untuk menemukan angka ke-10-nya, terlebih dahulu kita tentukan A, B, dan N. A-nya otomatis berarti 4. B-nya adalah, Pak tadi suka tahu, angka kedua kurang angka pertama. Sekarang angka kedua ini lebih kecil daripada angka pertama. Jadi kalian tetap kurang. 2 kurang 4 dihasil berapa? Negatif 2. Jangan sampai lupa pakai negatif ya. Negatif dan positif kalau beda sedikit saja, dihasil nanti beda jauh. Sehingga dia punya B adalah negatif 2. Pak, B mau coba kalau pakai angka ketiga kurang angka kedua. Silakan. Kalau angka ketiga kurang angka kedua berarti 0 kurang 2. Dia punya hasil adalah negatif 2 juga sama. Berarti dia A kotong sudah dapat 4. B kotong sudah dapat negatif 2. Dan dia punya N sama seperti di atas. N-nya adalah 10. Sehingga ketika kotong kasih masuk dia punya rumus kembali. UN sama dengan A kali N kurang 1 dikali B. U10, N-nya diganti dengan 10. U10 sama dengan 4. Angka pertamanya 4 tambah 9 kali negatif 2. Sama dengan 9 kali negatif 2 min 18. Min 18 tambah 4 adalah min 14. Jadi penjelasan untuk barisan aritmatika sesimpel itu anak-anak. Jadi Pak tekankan sekali lagi. Setiap kali mau kerja untuk menentukan barisan aritmatika, tentukan dahulu A, B, dan N. Ketika itu kalian sudah tentukan, tinggal kasih masuk ke rumus dan pasti kita dapat. Oke, baik, salam anak-anak. Sekarang Pak akan berusaha memberikan contoh yang lebih sulit untuk kalian, yang Pak sudah kumpulkan dari internet untuk Pak jelaskan ke kalian. Oke, contoh berikutnya adalah diberikan sebuah barisan aritmatika sebagai berikut. Ada angka 1, 7, 13, 19, dan angka seterusnya. Oke, suruhan pertamanya adalah tentukan suku ke-10. Oh, berarti beda tipis dengan tadi ya. Berarti untuk kita menentukan suku ke-10, sama seperti tadi kita tentukan dulu A. Setelah A, tentukan B. Habis itu pakai nilai N-nya, baru kasih masuk ke rumus ya. Dari soal yang ada 1, 7, 13, 19, otomatis dia A adalah 1. Dia punya B adalah sama seperti yang Pak sudah kasih tahu yang tadi. Angka kedua kurang angka pertama, berarti 7 kurang 1. Hasilnya adalah 6. Sehingga ketika kita masukkan ke rumus, U10 sama dengan 1 tambah 10 kurang 1 kali 6. Sama dengan 1 tambah 9 dikali 6. 9 kali 6 kali duluan, yaitu 54. Baru dijumlah dengan 1, hasilnya adalah 55. Untuk suruhannya kedua adalah suku keberapakah yang nilainya sama dengan 115. Jadi otomatis
yang dicari di sini adalah N, anak-anak. Jadi yang diketahui hanyalah A dan B, tapi sekarang N-nya tidak ada. Sehingga pertama kali kalian tidak perlu susah-susah, masukkan kembali ke rumus. Rumus ini memang kalian harus benar-benar hafal karena dia akan kita pakai terus. Sehingga ketika kita masukkan ke rumus, berarti UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. A-nya 1, sama seperti tadi soal sebelumnya. Berarti 1 tambah N kurang 1 dikali 6. Karena ini kali dengan di dalam kurung, berarti masing-masing di dalam kurung itu harus kali keluar ya. Seperti yang kalian sudah belajar di kelas 7. Berarti N kali 6 duluan, dia hasil 6N. Terus min 1 kali 6, dia hasil min 6. Setelah ini berarti otomatis dia hasil 1 tambah 6N dikurang 6. Sehingga 1 kurang 6 dia punya hasil adalah negatif 5. Sehingga dia punya sederhananya adalah 6N kurang 5. Setelah dapat itu, kita masukkan nilai 115 tadi ke formulasi yang kita sudah rubah dengan nilai A sudah tahu dan nilai B sudah tahu tadi. Sehingga 6N dikurang 5 sama dengan 115. Aljabar sederhana yang seperti kalian sudah belajar di kelas 7 berarti negatif 5 pindah ke sebelah kanan, berarti dia menjadi plus 5. Sehingga 6N sama dengan 115 tambah 5. 6N sama dengan 120. Sehingga nilai N-nya adalah 120 dibagi 6. Nilai N sama dengan 20. Ketika kita sudah dapat nilai N, berarti otomatis kita sudah tahu bahwa itu adalah angka ke-20. Ataupun itu adalah suku ke-20. Karena N adalah suku keberapa yang kita cari. Sehingga di dalam barisan tersebut, barisan tadi, barisan 1, 7, 13, 19, dan seterusnya, angka ke-115 adalah suku ke-20. Nomor yang lebih sedikit sulit lagi tentang barisan aritmatika. Oke, diberikan sebuah barisan aritmatika, diketahui suku keempatnya adalah 18 dan suku ke-10-nya adalah 48. Berarti angka keempatnya itu 18, angka ke-10-nya itu adalah 48. Yang kita cari adalah tentukan suku pertama dan beda dari barisan tersebut. Suku pertama berarti A. Beda berarti selisih, berarti B. Berarti untuk suruhan pertama ini kita mau mencari nilai A dan B saja. Setiap ketemu soal seperti ini, tetap anak-anak apapun yang terjadi, masukkan kembali ke rumus tentang barisan aritmatika, yaitu UN sama dengan A tambah N kurang 1 dikali B. Oke, kita mencoba jawab sekarang. Dengan menggunakan rumus suku ke N, yaitu A tambah N kurang 1 dikali B, diperoleh sebagai berikut. Karena yang diketahui tadi, angka keempatnya hasilnya adalah 18. Berarti N-nya itu 4. Berarti U4 sama dengan 18. Ketika kita masukkan ke rumusnya, berarti A tambah 4 kurang 1 dikali B. Berarti 4 kurang 1 sama dengan 3. Makanya di penjelasannya itu A plus 3B sama dengan 18. Itu cukup masukkan ke rumus saja. Kedua, kita coba lagi. U10 berarti otomatis dia punya N adalah 10. Ketika kita masukkan ke dia punya rumus berarti A tambah 10 kurang 1 dikali B. Sehingga 10 kurang 1 berapa? 9. 9 dikali B. Makanya dia punya hasil di sini 9 dikali B, anak-anak. Oke. Susun dulu A plus 3B dan A plus 9B. Nilai U4 sama dengan 18. Berarti A plus 3B sama dengan 18. Itu maksudnya seperti itu. Kemudian yang di bawah A plus 9B sama dengan 48. Karena dia punya angka ke-10 itu 48, anak-anak. Seperti itu. Setelah itu A plus 3B sama dengan 18 dan A plus 9B sama dengan 48. Karena kita mau mencari nilai B, berarti hal yang paling mudah untuk kita buat adalah kita pakai metode eliminasi, anak-anak. Ini kalian sudah belajar di kelas 7 dulu. Sistem persamaan linear. Jadi kita mau eliminasi A. Sehingga A-nya di sini
Coba perhatikan baik, ini dia punya bagian sulit di sini anak-anak ya, supaya anak-anak bisa mengerti. A plus 3B sama dengan 18, A plus 9B sama dengan 48. Untuk eliminasi, jangan sembarang-sembarang untuk mau pakai kurang atau tambah. Harus lihat baik-baik di soal. A-nya itu positif di bagian atas, A plus 3B, A-nya positif. Di bagian bawah juga, A-nya juga positif. Jadi bagaimana cara menghilangkan A yang positif dan A yang positif? Otomatis hanya bisa kurang. Kalau kita tambah, berarti nanti dia hasil jadi 2A. Tetapi dia punya beda, ada contoh seperti ini. Kalau dia punya soal negatif A, di bawahnya positif A. Itu otomatis kita harus tambah anak-anak. Kenapa? Karena min A tambah positif A, berarti nanti habis. Bisa dieliminasi. Oke? Jadi perhatikan nilai A-nya baik-baik sebelum kalian menentukan pakai tambah atau kurang. Sehingga otomatis sini, karena kita sudah kurang dia, A dan A itu habis. Yang tersisa di sini adalah 3B sama dengan 18 dan 9B sama dengan 48. Kita kurangi dia punya B sendiri dan dia punya angka sendiri. 3B kurang 9B sama dengan negatif 6B. Dan di depan sebelah, 18 kurang 48 sama dengan negatif 30. Sehingga otomatis untuk kita mencari nilai B adalah negatif 30 dibagi negatif 6, hasilnya 5. Karena kita sudah dapat nilai B sama dengan 5, berarti kita punya utang sekarang kita cari nilai A. Untuk mencari nilai A berarti kita substitusikan nilai B sama dengan 5 ke persamaan mana saja, terserah anak-anak. Mau pakai persamaan pertama atau persamaan kedua, monggo, setera, tidak ada yang melarang. Untuk kali ini penjelasannya dia masukkan ke persamaan pertama. Ya, karena yang buat soal mau kasih masuk di persamaan pertama begitu. Oke, ketika kita kasih masuk di persamaan pertama berarti A plus 3B sama dengan 18. Karena nilai B tadi sudah 5, berarti 3B. Pak suka tahu kalian, karena su SMP berarti kali itu titik, kalau bukan dalam kurung. Kalau bukan tidak tulis apa-apa begini, berarti itu kali sudah. 3B, berarti 3 kali B. Berarti 3 dikali 5 anak-anak. Berarti A plus 15 sama dengan 18. Berarti otomatis nilai A-nya sama dengan plus 15 pindah ke sebelah kanan sana. Sehingga A sama dengan 18 dikurang dengan 15, hasilnya A sama dengan 3. Oke, sehingga kita sudah dapat jawabannya untuk suruhan pertama. Suku pertamanya kita dapat 3 dan beda atau selisihnya kita dapat 5. Pertanyaan kedua, tentukan rumus suku Kn dari barisan tersebut. Oke, baik anak-anak. Kita masukkan A dan B yang kita sudah cari dengan susah payah tadi. Kita masukkan ke dia punya rumusan yang kita sudah hafal dari pertama. UN sama dengan A plus N kurang 1 kali B. Karena dia di sini minta. Sehingga untuk rumusan UN-nya adalah A plus N kurang 1 kali B. Kita masukkan nilai A dan B yang tadi kita sudah dapat. Sama dengan 3 plus N kurang 1 kali 5. Sekali lagi, Pak tekankan. Karena ini dalam tanda kurung berarti kita kali dia satu persatu ya. N kali 5 dia punya hasil 5N. Negatif 1 kali 5 dia punya hasil negatif 5. Makanya dia punya hasil di bawah itu 5N kurang 5. 3 plus 5N kurang 5. Berarti 3 dikurang 5 hasilnya negatif 2. Oke. 5N diturunkan hasilnya akhirnya adalah 5N kurang 2. Oke. Seperti itu. Adalah soal terakhir untuk barisan aritmatika yang Pak akan bahas di video ini. Soalnya adalah suku keempat dan suku ketujuh dari sebuah barisan aritmatika berturut-turut adalah 17 dan 29. Berturut-turut itu artinya sesuai dengan urutan soal ya. Berarti suku keempat hasilnya 17. Suku ketujuh hasilnya 29. Seperti itu. Pertanyaannya adalah suku ke-25 adalah berapa? Oke, baik anak-anak. Untuk membahas soal ini, sama seperti soal sebelumnya tadi, sebaiknya kita langsung masukkan ke rumusannya masing-masing meskipun yang diketahui itu belum lengkap. Yang diketahui kan berarti di sini hanya N. Karena N-nya 4, hasilnya 17. N-nya 7,
hasilnya 29. Tidak menjadi masalah. Masukkan saja ke rumus. Masukkan saja. Oke. Ketika masukkan ke rumus berarti otomatis U4 sama dengan 17. Berarti A plus 4-nya ganti dengan N. 4 kurang 1 dikali dengan B. Maka dia punya hasil sama dengan A plus 3B. Berhenti sampai sini tidak masalah. Itu untuk U4 atau angka keempat ya. Sekarang kita masuk angka ke-7. Berarti A plus 7 kurang 1 dikali B. Maka dia hasil itu ada di bawah A plus 6B. Cukup sampai sini tidak masalah. Oke, karena kita mau mencari suku ke-25 berarti kita butuh dia punya A dan butuh B. N-nya itu kita sudah dapat. N-nya otomatis 25. Maka kita sekarang mau pusing untuk mencari nilai A dan B. Oke, sama seperti soal sebelumnya. Kalau yang diketahui hanya N seperti ini, A dan B-nya tidak diketahui, maka berita buruk untuk kalian berarti kalian harus memakai metode eliminasi dan metode substitusi untuk mencari nilai A dan B. Oke, tadi penjelasan Pak di nomor sebelumnya. Lihat, A-nya positif juga berarti otomatis langsung kurang. Sehingga A-nya sudah tereliminasi. Berarti 3B dikurang dengan 6B, dia punya hasil adalah min 3B di bawah. Berikutnya, 17 kurang 29 hasilnya negatif 12. Oke. Sehingga untuk mencari nilai B, B sama dengan negatif 12 bagi negatif 3. Hasilnya adalah 4. Selanjutnya, karena kalian sudah dapat nilai B, cukup kalian substitusi masuk nilai B ini ke salah satu persamaan supaya mendapatkan nilai A. Tujuannya kita mau cari nilai A. Oke, kita masukkan ke persamaan pertama yaitu A plus 3B sama dengan 17. Oke, berarti A plus 3 dikali 4. Berarti A plus 12 sama dengan 17. Berarti A sama dengan plus 12 itu ketika kita pindah ke sebelah kanan atau pindah sama dengan, berarti dia berubah menjadi negatif. Makanya di situ hasilnya menjadi 17 dikurang 12. Oke anak-anak, 17 kurang 12 itu 5, sehingga nilai A yang kita dapat adalah 5. Ketika kita sudah dapat nilai A, sudah dapat nilai B, otomatis kita langsung masukkan saja ke rumus barisan aritmatika yang kita sudah hafal dari tadi untuk mencari nilai ke 25. Berarti U ke-25 sama dengan A plus N kurang 1 kali B yang kita sudah hafal. A plus 25 kurang 1 dikali B. A-nya kita sudah dapat 5. 5 plus 25 kurang 1 kan berarti 24. 24 dikali 4. 4 dari mana? 4 tadi B. B yang kita sudah cari dengan susah payah itu. Kita masukkan ke bawah. Berarti 5 plus 24 kali 4. Karena tambah dengan kali, otomatis yang kita kerjakan duluan adalah kali. 24 kali 4 sama dengan 96, ditambah dengan 5 hasilnya adalah 101. Oke, demikian untuk pembahasan barisan aritmatika beserta beberapa soal dengan tingkat kesukaran yang berbeda-beda yang berusaha Pak sajikan untuk kalian. Pak berharap kalian bisa mengerti dan bisa memakai dan mengaplikasikannya untuk tugas-tugas PR maupun ulangan harian yang nanti Pak akan berikan terkait dengan barisan aritmatika. Tunggu dan tonton video keduanya, itu akan berpusat pada barisan geometri yang akan Pak bahas lebih rinci lagi dan lebih lengkap untuk pemahaman kalian. Sekian dan terima kasih. Salam. Dadah.